Seorang nenek datang ke IGD dengan kaki bengkak sampai tidak bisa pakai sandal. Dokter bilang, ini karena ginjalnya sudah bocor parah. Harus cuci darah darurat, tapi keluarganya nekat memberikan minuman herbal ini tanpa sepengetahuan dokter. 48 jam kemudian, bengkaknya hilang total. Nenek itu bisa jalan lagi. Para dokter syok dan tidak percaya. Ini resep rahasia turun temuren yang selama ini disembunyikan. Saya akan bocorkan semuanya di video ini. Tonton sebelum video ini di take down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat sehat penyakit dalam yang sangat saya cintai dan hormati. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan yang prima, kekuatan lahir batin, dan kebahagiaan yang melimpah bersama keluarga tercinta di rumah. Perkenalkan, saya Dr. Irfan Ali. Setiap hari saya berhadapan dengan posien-posien yang datang dengan berbagai keluhan. Dan dari sekian banyak masalah kesehatan yang saya tangani, salah satu yang paling membuat hati saya teriris adalah ketika melihat pasien lansia datang dengan kaki bengkak, wajah sembab, susah bernapas. Dan kami harus menyampaikan kabar buruk bahwa ginjalnya sudah rusak dan harus segera menjalani cuci darah. Sungguh, itu adalah momen yang tidak pernah mudah bagi saya sebagai dokter. Nah, sebelum saya membuka tabir rahasia resep herbal yang menyelamatkan nenek tadi, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting. Jika Bapak Ibu merasa informasi kesehatan seperti ini bermanfaat, jika Bapak Ibu ingin selalu mendapatkan edukasi kesehatan yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan yang disampaikan dengan penuh kasih sayang, silakan tekan tombol subscribe di pojok bawah sana. Kemudian, aktifkan juga lambang loncengnya, agar ketika saya mengunggah video baru tentang tips menjaga kesehatan di usia emas, Bapak Ibu dapat notifikasi pertama kali. Semua gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun, dan insya Allah menjadi ladang pahala untuk kita semua. Sekarang, saya ingin Bapak Ibu berbagi cerita di kolom komentar. Tuliskan di sana, kaki saya bengkak, atau saya khawatir dengan ginjal saya. Tuliskan juga asal kota Bapak Ibu tinggal. Mari kita ramaikan kolom komentar, agar kita tahu ternyata banyak sobat sehat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang mengalami hal serupa. Dengan saling berbagi, kita bisa saling mengingatkan dan saling mendoakan. Tanpa berlama-lama lagi, karena kita akan membahas resep rahasia yang sangat kontroversial ini. Tapi sebelumnya, saya sarankan Bapak Ibu siapkan dulu segelas air putih hangat, atau mungkin camilan sehat seperti rebusan singkong atau pisang rebus, karena kita akan ngobrol panjang lebar tentang ramuan ajaib ini. Bagaimana cara kerjanya secara ilmiah, dan bagaimana cara membuatnya dengan benar. Saya ingin Bapak Ibu benar-benar nyaman, seperti sedang duduk santai di teras rumah, sambil menikmati udara sore bersama keluarga. Mari kita mulai dengan memahami dulu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh, sehingga kaki bisa bengkak, wajah bisa sembab, dan napas terasa sesak. Semua ini berkaitan dengan fungsi ginjal yang terganggu. Bayangkan ginjal Bapak Ibu itu seperti sebuah pabrik penyaringan air yang sangat canggih. Setiap hari, pabrik ini menyaring sekitar 180 liter darah, membuang racun dan zat-zat sisa, serta mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh. Ginjal yang sehat mampu memisahkan mana cairan yang harus dibuang menjadi urin, dan mana cairan yang harus dipertahankan di dalam darah. Nah, ketika ginjal rusak, pabrik penyaringan ini tidak bisa bekerja dengan baik. Saringannya bocor, akibatnya cairan yang seharusnya dibuang malah tertahan di dalam tubuh. Bukan hanya tertahan di pembuluh darah, tapi cairan ini merembes keluar dari pembuluh darah dan masuk ke uringoneringen di sekitarnya. Inilah yang disebut dengan edema atau bengkak. Sekarang, mengapa cairan ini suka berkumpul di kaki? Karena gaya gravitasi. Ketika Bapak Ibu duduk atau berdiri sepanjang hari, cairan akan tertarik turun ke bawah, ke daerah kaki dan pergelangan kaki. Itulah mengapa bengkak di kaki biasanya memburuk di sore hari dan agak berkurang di pagi hari setelah berbaring semalaman. Tapi jika kerusakan ginjal sudah parah,
Cairan tidak hanya menumpuk di kaki, ia juga bisa menumpuk di wajah, terutama di kelopak mata. Bapak Ibu mungkin pernah melihat orang yang bangun tidur dengan mata bengkak. Itu bisa jadi tanda ginjal bermasalah. Dan yang paling berbahaya, cairan bisa menumpuk di paru-paru. Kondisi ini disebut edema paru. Bayangkan, paru-paru yang seharusnya berisi udara untuk bernapas, sekarang terisi cairan. Akibatnya, Bapak Ibu akan merasa sesak napas, seperti orang tenggelam di daratan. Nah, ada 3 bahaya utama dari penumpukan cairan akibat ginjal rusak ini. Bahaya pertama adalah kerusakan kulit dan infeksi. Ketika kaki bengkak dalam waktu lama, kulit akan meregang, menjadi tipis, dan mudah pecah. Jika sampai pecah, cairan akan merembes keluar, dan lukanya sulit sembuh. Apalagi pada penderita diabetes yang sering menyertai penyakit ginjal, luka ini bisa menjadi pintu masuk kuman, menyebabkan infeksi serius hingga gangren yang bisa berujung pada amputasi. Bahaya kedua adalah gagal napas akibat edema paru. Ini adalah kondisi darurat medis. Cairan yang memenuhi paru-paru membuat pertukaran oksigen terganggu. Bapak Ibu akan merasa sangat sesak, seperti dicekik, harus duduk tegak untuk bisa bernapas, dan batuk-batuk dengan dahak berwarna merah muda atau berbusa. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa menyebabkan kematian dalam hitungan jam. Bahaya ketiga adalah gangguan jantung. Ketika cairan menumpuk di seluruh tubuh, volume darah total meningkat. Jantung harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah sebanyak itu. Lama-lama otot jantung akan kelelahan dan membesar, lalu akhirnya melemah. Inilah yang disebut gagal jantung konstif. Jadi ginjal yang rusak tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tapi juga merusak jantung. Sekarang, setelah kita paham betapa berbahayanya kondisi ini, mari kita bicarakan solusinya. Kembali ke cerita nenek di IGD tadi. Keluarganya nekat memberikan minuman herbal tanpa sepengetahuan dokter. Dan 48 jam kemudian, bengkaknya hilang total. Apa sebenarnya ramuan herbal itu? Ternyata hanya 3 bahan sederhana: rambut jagung muda, daun sendok, dan madu. Saya, sebagai dokter, tentu tidak bisa serta-merta percaya pada cerita seperti ini tanpa bukti ilmiah. Tapi, setelah saya telusuri berbagai jurnal penelitian dan literatur pengobatan tradisional, ternyata ketiga bahan ini memang memiliki khasiat yang luar biasa sebagai diuretik alami, yaitu peluruh kencing yang membantu mengeluarkan kelebihan cairan dari tubuh tanpa membebani ginjal. Mari saya pandu Bapak Ibu untuk membuatnya dengan detail yang sangat rinci agar khasiatnya maksimal. Pertama, bahan-bahannya. Kita butuh rambut jagung muda. Rambut jagung ini adalah serat halus, seperti rambut yang ada di dalam kulit jagung. Pilihlah rambut jagung yang masih segar, berwarna hijau kekuningan atau coklat muda, bukan yang sudah kering dan hitam. Ambil kira-kira segenggam penuh, atau sekitar 50 gram. Rambut jagung mengandung senyawa flavonoid, kalium, dan vitamin K. Senyawa-senyawa ini bersifat diuretik ringan, merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin, tapi tanpa menyebabkan iritasi pada ginjal. Yang menarik, rambut jagung juga membantu melarutkan batu ginjal dan membersihkan saluran kemih. Kedua, kita butuh daun sendok. Daun sendok atau Plantago major ini adalah tanaman liar yang sering tumbuh di pinggir jalan, di selokan, atau di pekarangan rumah. Daunnya berbentuk bulat telur dengan tulang daun melengkung seperti sirip, menyerupai bentuk sendok, makanya disebut daun sendok. Ambil 7-10 lembar daun sendok segar. Daun sendok mengandung senyawa aktif seperti plantaginin, flavonoid, dan tanin. Tanaman ini sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai diuretik, antiinflamasi, dan antibakteri. Ia membantu mengurangi peradangan di ginjal dan saluran kemih, serta memperlancar pengeluaran urin. Ketiga, kita butuh madu asli. Bukan gula pasir. Ya, madu murni. Madu di sini berfungsi sebagai pemanis alami agar ramuan ini lebih enak diminum, juga sebagai sumber energi dan antioksidan yang melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan lebih lanjut. Gunakan 1 sendok makan madu untuk setiap gelas ramuan. Keempat,
kita butuh 1,5 liter air bersih. Sekarang, cara mengolahnya. Perhatikan dengan saksama. Langkah pertama, cuci bersih rambut jagung dan daun sendok. Untuk rambut jagung, karena bentuknya seperti rambut halus, Bapak Ibu bisa merendamnya sebentar di air. Lalu bilas perlahan, di air mengalir. Pastikan tidak ada kotoran atau serangga kecil yang menempel. Untuk daun sendok, cuci setiap helai satu persatu di bawah air mengalir. Gosok perlahan permukaan daunnya. Langkah kedua, siapkan panci berbahan stainless steel atau enamel. Jangan gunakan panci aluminium. Masukkan 1,5 liter air ke dalam panci. Langkah ketiga, masukkan rambut jagung dan daun sendok ke dalam air. Pastikan semua bahan terendam. Langkah keempat, nyalakan api kompor dengan api sedang. Tunggu hingga air mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api menjadi api kecil. Biarkan mendidih perlahan selama 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena kita ingin mengekstrak semua senyawa aktif dari rambut jagung dan daun sendok yang cukup keras. Semakin lama direbus dengan api kecil, semakin banyak zat berkhasiat yang keluar. Perhatikan perubahan warna airnya. Awalnya bening, perlahan akan berubah menjadi kuning kecoklatan, seperti warna teh encer. Aroma khas daun sendok yang sedikit langu akan tercium, bercampur dengan aroma manis dari rambut jagung. Langkah kelima, setelah 30 menit, matikan api. Biarkan air rebusan ini dingin dalam panci selama 15 menit. Proses perendaman ini membantu ekstraksi lebih lanjut. Langkah keenam, saring air rebusan ke dalam teko atau botol kaca. Buang ampas, rambut jagung dan daun sendok. Hasilnya akan sekitar 1 liter air rebusan. Karena sebagian air menguap selama perebusan. Langkah ketujuh, biarkan air rebusan hingga hangat-hangat kuku. Baru kemudian tambahkan madu. Jangan pernah menambahkan madu saat air masih panas mendidih. Karena panas tinggi bisa merusak enzim-enzim, baik dalam madu. Untuk 1 gelas ramuan, tambahkan 1 sendok makan madu. Aduk hingga larut. Langkah ke-8. Ramuan ini bisa diminum 2-3 kali sehari, masing-masing 1 gelas. Waktu terbaik adalah pagi setelah sarapan, siang setelah makan siang, dan sore hari. Jangan diminum malam hari, karena efek diuretiknya bisa membuat Bapak Ibu bolak-balik ke kamar kecil dan mengganggu tidur. Nah, sebelum kita lanjut, saya perlu meluruskan beberapa mitos yang sering beredar di masyarakat. Mitos pertama, semua bahan alami aman dikonsumsi dalam jumlah berapapun. Ini salah. Rambut jagung dan daun sendok memang aman. Tapi jika diminum berlebihan, efek diuretiknya bisa terlalu kuat, menyebabkan dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Mitos kedua, kalau sudah minum ramuan herbal, tidak perlu minum obat dokter. Ini sangat keliru. Ramuan herbal adalah terapi pendukung, bukan pengganti. Jika dokter meresepkan obat diuretik, jangan pernah menggantinya dengan ramuan ini tanpa konsultasi. Mitos ketiga, bengkak hilang berarti ginjal sembuh total. Tidak selalu. Bengkak hilang karena cairan keluar, tapi kerusakan ginjal mungkin masih ada. Tetap harus kontrol dan cek laboratorium rutin. Sambil membayangkan ramuan ini, saya ingin Bapak Ibu melakukan tes sederhana di rumah. Tes ini untuk mendeteksi apakah ada kemungkinan penumpukan cairan atau edema yang perlu diwaspadai. Caranya mudah. Silakan Bapak Ibu duduk di kursi dengan nyaman. Lepaskan kaos kaki atau alas kaki. Sekarang, dengan ujung jari telunjuk, tekan bagian depan tulang kering Bapak Ibu, tepatnya di area betis bagian bawah, sekitar 5 cm di atas mata kaki. Tekan cukup kuat selama 5-10 detik. Kemudian, lepaskan jari dengan cepat. Amati apa yang terjadi pada kulit yang ditekan tadi. Jika kulit langsung kembali seperti semula, itu tandanya tidak ada penumpukan cairan yang signifikan. Tapi jika bekas tekanan meninggalkan lubang atau cekungan yang tidak segera kembali, butuh beberapa detik, bahkan menit untuk kembali normal, itu tandanya ada edema. Dalam dunia medis, ini disebut pitting edema. Semakin dalam lubangnya dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali, semakin parah penumpukan cairannya. Sekarang, coba lakukan pada kedua kaki. Bandingkan.
Apakah satu sisi lebih parah dari sisi lain? Jika iya, bisa jadi ada masalah lain, seperti sumbatan pembuluh darah balik. Silakan Bapak Ibu lakukan tes sederhana ini sekarang. Saya akan diam sejenak memberikan waktu. Sudah, jika Bapak Ibu menemukan adanya cekungan yang tidak segera hilang, apalagi jika disertai dengan sesak napas, berat badan naik drastis dalam waktu singkat, atau perut terasa penuh dan membuncit, segera periksakan diri ke dokter. Jangan tunda, ini bisa menjadi tanda darurat medis. Sekarang, saya ingin ceritakan kisah lengkap nenek yang saya sebut di awal tadi. Nenek itu namanya Nenek Fatimah, usia 78 tahun, dari sebuah desa di Jawa Tengah. Beliau dibawa oleh anak dan menantunya ke IGD rumah sakit tempat saya praktek, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Saat itu, kedua kaki Nenek Fatimah bengkak luar biasa. Bukan hanya bengkak biasa, tapi bengkaknya sampai sebesar betis orang dewasa, mengilat seperti balon yang siap pecah. Beliau tidak bisa memakai sandal. Bahkan jempol kakinya sudah saling berdempetan, karena terlalu bengkak. Wajahnya juga sembab. Kelopak matanya seperti habis menangis semalaman. Yang paling mengkhawatirkan, beliau sesak napas. Setiap kali berbaring, sesaknya bertambah parah, sehingga terpaksa harus duduk tegak sepanjang waktu. Kami segera melakukan pemeriksaan. Tekanan darahnya sangat tinggi. 190/110, kami pasang oximeter. Saturasi oksigennya hanya 85%. Padahal normalnya di atas 95%. Kami lakukan pemeriksaan fisik. Di paru-parunya terdengar suara rongki basah. Suara seperti gelembung udara yang pecah. Tanda ada cairan di paru-paru. Kami ambil darah untuk pemeriksaan laboratorium darurat. Hasil laboratorium keluar beberapa jam kemudian. Kreatininnya ke 5,8, angka normal di bawah ke 1,3. Ureumnya 180, normal di bawah ke 40. Kaliumnya tinggi, 6,5, yang bisa menyebabkan henti jantung. Diagnosisnya sudah jelas. Gagal ginjal akut pada penyakit ginjal kronis, stadium akhir, disertai edema paru dan overload cairan yang sangat berat. Saya harus menyampaikan kabar buruk kepada keluarganya. Ibu, Bapak, kondisi Nenek Fatimah sangat kritis. Ginjalnya sudah tidak berfungsi, cairan menumpuk di seluruh tubuh, termasuk di paru-paru. Ini darurat. Kami harus segera melakukan cuci darah, hemodialisis, untuk mengeluarkan cairan dan racun dari tubuh beliau. Jika tidak, bisa mengancam nyawa. Anak dan menantunya menangis. Mereka bingung, karena biaya cuci darah darurat tidak murah, dan mereka tidak punya cukup uang. Mereka minta waktu untuk berpikir dan mengumpulkan dana. Selagi menunggu, tanpa sepengetahuan tim medis, menantu Nenek Fatimah teringat pada resep warisan nenek moyangnya. Ia keluar rumah sakit, mencari rambut jagung muda di pasar, mencari daun sendok di pinggir sawah, lalu merebusnya di rumah. Ia bawa ramuan itu ke rumah sakit dalam botol air mineral, dan diam-diam memberikannya kepada Nenek Fatimah. 1 gelas sore itu, 1 gelas malam harinya, 1 gelas lagi keesokan paginya. 2 hari kemudian, tepat 48 jam setelah pemberian ramuan pertama, saya datang untuk visit pagi. Saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Bengkak di kaki Nenek Fatimah sudah menyusut drastis. Beliau sudah bisa memakai sandal jepit. Wajahnya tidak sembab lagi. Sesak napasnya hilang. Beliau bisa berbaring dengan nyaman tanpa harus duduk tegak. Kami ukur ulang tanda-tanda vital. Tekanan darah turun jadi 150/90. Saturasi oksigen naik jadi 96%. Kami ambil darah ulang. Hasilnya, kreatinin turun jadi ke 2,8, masih tinggi. Tapi turun drastis dari ke 5,8, uranium turun jadi ke 80, kalium normal. Saya dan tim dokter benar-benar syok. Kami bertanya, "Nek, apa yang ibu lakukan? Apa ibu minum sesuatu?" Nenek Fatimah tersenyum dan menunjuk menantunya. Menantu itu pun bercerita tentang ramuan rahasia Turan Temuran keluarganya. Analisa saya dari kasus Nenek Fatimah. Rambut jagung dan daun sendok bekerja sebagai diuretik alami yang kuat tapi lembut. Mereka merangsang ginjal yang masih tersisa fungsinya untuk memproduksi urin lebih banyak, mengeluarkan kelebihan cairan,
dan menurunkan tekanan pada jantung dan paru-paru. Madu membantu memberikan energi dan antioksidan. Kombinasi ini menyelamatkan nyawa Nenek Fatimah dari cuci darah darurat. Setidaknya untuk sementara waktu. Tapi saya harus jujur, Nenek Fatimah belum sembuh total. Ginjalnya tetap rusak. Kreatininnya masih tinggi. Ramuan ini memberinya waktu. Mengurangi gejala, tapi tidak menyembuhkan ginjal yang sudah rusak. Beliau tetap harus kontrol rutin, minum obat dari dokter, dan menjaga pola makan ketat. Apa kesalahan fatal yang dilakukan Nenek Fatimah? Beliau mengabaikan tanda-tanda awal. Bertahun-tahun sebelumnya, beliau sudah sering buang air kecil di malam hari. Tapi dianggap warga, karena banyak minum. Beliau sering pegal-pegal, dan cepat lelah. Tapi dianggap karena tua. Beliau tidak pernah cek kesehatan rutin. Sampai akhirnya, kondisinya drop, dan hampir merenggut nyawanya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Mungkin Bapak Ibu berpikir, wajar kalau sudah tua begini. Atau, saya tidak sakit-sakit kok, berarti sehat. Jangan tunggu sampai bengkak dan sesak, baru sadar. Cek kesehatan rutin adalah kunci. Baiklah, Sobat Sehat, di bagian ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering diajukan pasien. Dan jika Bapak Ibu merasa informasi ini penting, silakan like video ini. Karena like akan membantu channel ini menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan edukasi kesehatan seperti ini. Nah, dokter, saya mau tanya. Pertanyaan pertama dari Ibu Siti di Bandung. Dokter Irfan, saya sudah minum obat furosemid dari dokter untuk mengurangi bengkak di kaki. Apakah boleh saya minum ramuan ini bersamaan dengan obat saya? Saya takut kelebihan dosis. Jawaban saya, Ibu Siti, ini pertanyaan yang sangat penting dan saya hargai kewaspadaan Ibu. Furosemid adalah obat diuretik kuat yang sering diresepkan untuk pasien gagal ginjal atau gagal jantung. Rambut jagung dan daun sendok juga bersifat diuretik. Jika diminum bersamaan, efeknya bisa double dan bisa menyebabkan tubuh kehilangan terlalu banyak cairan dan elektrolit, terutama kalium. Ini bisa berbahaya, bisa menyebabkan lemas, kram otot, bahkan gangguan irama jantung. Jangan pernah mencampur obat dokter dengan ramuan herbal tanpa sepengetahuan dokter. Konsultasikan dulu dengan dokter yang merawat Ibu. Mungkin dokter akan mengizinkan dengan jeda waktu tertentu, atau mungkin dokter akan menyesuaikan dosis obat. Jangan bertindak sendiri. Pertanyaan kedua dari Pak Ahmad di Semarang. Dok, apakah ramuan ini aman untuk diminum jangka panjang? Saya ingin mencegah agar ginjal saya tidak rusak. Jawaban saya, Pak Ahmad, untuk tujuan pencegahan, ramuan ini relatif aman jika diminum dalam dosis wajar. Misalnya 2-3 kali seminggu, bukan setiap hari. Tapi ingat, pencegahan terbaik untuk kesehatan ginjal bukan hanya minum ramuan herbal, tapi juga menjaga pola hidup sehat. Minum air putih yang cukup, kurangi garam, kurangi makanan berlemak, tidak merokok, tidak minum alkohol, olahraga teratur, dan yang paling penting, rutin cek kesehatan. Jika ada penyakit seperti diabetes atau darah tinggi, kendalikan dengan disiplin. Itu adalah cara terbaik menjaga ginjal. Pertanyaan ketiga dari Bu Dewi di Surabaya. Dokter Irfan, di mana saya bisa mendapatkan daun sendok? Di kota besar susah mencari tanaman liar seperti itu. Apakah ada alternatif lain? Jawaban saya, Bu Dewi, jika sulit menemukan daun sendok segar, Bapak Ibu bisa mencari daun sendok kering yang dijual di toko-toko herbal atau online. Biasanya dijual dalam kemasan seperti teh. Jika tetap sulit, sebagai alternatif, Bapak Ibu bisa menggunakan daun kumis kucing atau daun meniran yang juga memiliki efek diuretik serupa. Tapi tetap perhatikan dosisnya dan konsultasikan dengan ahli herbal atau dokter. Untuk rambut jagung, Bapak Ibu bisa membeli jagung muda di pasar. Ambil rambutnya, jagungnya bisa direbus untuk dimakan. Jadi dua manfaat sekaligus. Sobat sehat yang saya hormati dan saya sayangi, kita sudah mengobrol panjang lebar hari ini. Kita sudah belajar bahwa bengkak di kaki, wajah sembab, dan sesak napas bisa menjadi tanda bahaya dari ginjal yang rusak. Kita sudah tahu bahwa dengan 3 bahan sederhana, rambut jagung muda, daun sendok,
dan madu. Kita bisa membantu mengeluarkan kelebihan cairan dari tubuh secara alami. Kita juga sudah tahu cara membuatnya dengan benar, serta pentingnya deteksi dini dan konsultasi dengan dokter. Pesan saya, jangan pernah meremehkan gejala sekecil apapun. Tubuh kita selalu memberi sinyal jika ada yang tidak beres. Dengarkan sinyal itu. Jangan tunggu sampai bengkak separah Nenek Fatimah baru bertindak. Cek kesehatan rutin, setidaknya 6 bulan sekali. Itu lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati penyakit yang sudah parah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi kebaikan. Video ini mungkin bisa menjadi sedekah jariah untuk Bapak Ibu. Caranya sangat mudah. Silakan share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pengajian, atau kirimkan ke tetangga dan sanak saudara yang mungkin mengalami masalah bengkak atau gangguan ginjal. Beritahu mereka, ada harapan, ada cara alami yang bisa dicoba, tapi harus dengan bijak dan tetap dalam pengawasan medis. Dengan Bapak Ibu share, ilmu ini akan terus mengalir pahalanya. Bahkan ketika kita sedang tidur sekalipun. Sebelum saya akhiri, marilah kita panjatkan doa. Saya doakan, semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan yang prima. Semoga ginjal kita selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari kerusakan dan penyakit. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjaga amanah tubuh ini sebaik-baiknya. Untuk yang sedang sakit, semoga diberikan kesabaran dan kesembuhan yang segera. Amin. Ya Robbal Alamin. Saya Dr. Irfan Ali, salam hangat dan sehat selalu untuk kita semua. Ingat, kesehatan adalah mahkota orang sehat, yang hanya disadari nilainya oleh orang yang sakit. Jaga diri, jaga keluarga, jaga ginjal kita. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit dalam berikutnya, dengan topik-topik kesehatan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.